Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binta Dwi Kisyara dengan NIM 1410621013 ingin mempresentasikan tugas MPKT skripsi dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Komunikasi Interpersonal Murid Jurusan Tata Boga di SMKN 57 Jakarta. Lalu di sini ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan ini bab 1, mulai pendahuluan. Jadi latar belakang masalahnya adalah, dalam kehidupan sehari-hari orang selalu berkomunikasi, dan komunikasi itu nggak hanya untuk, berbentuk lisan, tapi juga bagaimana seseorang memperhatikan atau merespon gerak tubuh dengan nada suara. Nah, komunikasi ini meliputi bersifat verbal maupun nonverbal. Adapun berbagai konteks, mulai dari komunikasi interpersonal, intrapersonal, kelompok, organisasi, hingga komunikasi massa. Nah, masing-masing konteks ini memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu adapun aspek dari komunikasi interpersonal antara lain yaitu keterbukaan, empati, sikap pendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Nah, aspek-aspek tersebut itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dalam komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, pentingnya kemampuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain, misalnya untuk mengeluarkan pendapat dan mampu berbagi informasi dengan orang lain tanpa ada rasa malu dan gugup. Nah, hal ini membuktikan bahwa kemampuan komunikasi merupakan dasar kemampuan yang harus dimiliki setiap manusia. Lalu di sini ada kepercayaan diri yang merupakan faktor yang sangat penting dan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi cenderung lebih terbuka, percaya diri, dan mampu mengungkapkan pendapat serta perasaan mereka dengan jelas. Sebaliknya, kepercayaan diri dapat menghambat komunikasi interpersonal yang efektif dan mengganggu hubungan. Kepercayaan diri dalam komunikasi interpersonal memiliki dampak yang berbeda di berbagai konteks, seperti dalam hubungan asmara, tempat kerja, keluarga, dan dalam pertemanan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu memahami sejauh mana faktor ini berpengaruh di berbagai area kehidupan. Nah, lalu terkait hal tersebut, peneliti mengadakan wawancara kepada beberapa murid. Lalu ini ada narasumber satu, narasumber 2, narasumber 3. Lalu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuktikan apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan komunikasi murid Tata Boga SMKN 57 Jakarta. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara kepercayaan diri dan komunikasi memiliki latar belakang yang kuat karena dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan potensi aplikasinya dalam berbagai konteks. Lalu di sini ada rumusan penelitian yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal pada murid Tata Boga SMKN 57 Jakarta. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal pada murid Tata Boga SMKN 57 Jakarta. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya adalah dapat membantu memahami pentingnya kepercayaan diri, lalu dapat memberikan lalu untuk lembaga pendidikan itu dapat memberikan pelatihan dan dukungan yang lebih baik kepada murid. Lalu untuk murid yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, dan tingkat kepercayaan diri yang baik, mungkin lebih berhasil dalam karir mereka. Lalu di sini ada, bab 2 yaitu landasan teori. Ini ada penelitian sebelumnya, jadi ada 10 penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ini yang pertama, selanjutnya oke. Nah, di sini juga ada, review literatur, dari penelitian terdahulu, berikut adalah tabelnya. Lalu di sini masuk ke dalam konsep, yang pertama ini ada kepercayaan diri. Nah, pada buku yang berjudul Interpersonal Skill, ada pun beberapa aspek kepercayaan diri menurut Lauster dan Gulo, antara lain itu adalah keyakinan atau kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa benar-benar mengetahui tentang apa yang dilakukan. Lalu yang kedua, optimis atau sikap positif. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, rasional atau realistis. Lalu di sini yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Nah, aspeknya ada 5 kualitas umum yang dipertimbangkan dalam memperbaiki komunikasi antar pribadi.
Antara lain ada keterbukaan, empati, sikap, sikap positif, kesetaraan. Lalu di sini ada variabel. Variabel X ada variabel independen. Lalu variabel Y adalah variabel dependen. Nah, hipotesis teori di sini adalah H0 tidak terdapat hubungan, sedangkan HA terdapat hubungan yang signifikan. Lalu ini model penelitiannya. Lalu ada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Lalu jenis penelitiannya adalah jenis penelitian eksplanatif atau explanatory. Lalu untuk unit analisis adalah eh, bisa diartikan dengan variabel dependen, yaitu komunikasi interpersonal. Nah, unit observasinya adalah hal yang diamati dan diukur selama penelitian atau tempat data dikumpulkan. Contohnya, dalam penelitian ini adalah menggunakan sekolah yaitu murid jurusan Tata Boga SMKN 57 Jakarta. Lalu di sini ada populasi sampel, ukuran sampel, teknik penarikan sampel. Nah, peneliti ini menggunakan rumus Lovin yang memiliki jumlah populasi itu sebanyak 177. Eee, yang hasilnya menjadi 63,89 dan dibulatkan menjadi 64, sehingga jumlah sampel yang diteliti adalah 64 sampel untuk responden. Lalu di sini ada validitas, dan reliabilitas, lalu pengumpulan datanya di sini ada menggunakan, survei atau membagikan kuesioner melalui Google Form. Lalu di sini ada metode analisis data, univariat dan bivariat. Lalu ada definisi operasional, yaitu 2 variabel, yang X itu adalah kepercayaan diri dan, variabel Y adalah komunikasi interpersonal. Di sini ada operasionalisasi konsepnya, yang terdiri dari konsep, variabel, dimensi, indikator, dan skala. Di sini ada lalu bab 4, di sini ada hasil pembahasan. Hasil penelitian ini menggunakan 5 aspek dalam variabel kepercayaan diri yang dikemukakan oleh Gloucester. Nah, aspek tersebut adalah keyakinan, kemampuan diri optimis atau sikap positif, objektif, tanggung jawab, dan rasional atau realistis. Lalu di sini ada tabel 4.1, eee, indikator yang pertama itu berusaha dengan sungguh-sungguh memiliki, frekuensi sangat tidak setuju 0, tidak setuju 1, setuju 18, sangat setuju 45 dengan total 64 responden. Lalu presentasinya ada 0%, 2%, 28%, 70% dengan total presentasinya ada 100%. Lalu rata-ratanya adalah sebanyak 3,69. Nah, pada tabel 4.1 ini melalui pernyataan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berkegiatan dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 64 responden memberikan jawaban positif, yaitu 18 responden menjawab setuju, 45 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan, sedangkan satu responden diketahui memiliki jawaban tidak setuju dengan pernyataan penelitian. Nah, nilai yang diperoleh pada pernyataan ini adalah 3,69. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab pernyataan penelitian secara positif karena murid berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berkegiatan. Lalu tabel selanjutnya juga sama. Di sini, eee, lalu bab 5 bagian penutup, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dapat diambil adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri murid dengan kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Murid yang memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung berkomunikasi lebih efektif dan terbuka. Lalu di sini ada bagian saran. Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan agar menjadi perhatian untuk peneliti lainnya di masa yang akan datang, yakni sebagai berikut. Peneliti menyarankan agar kepercayaan diri murid Tata Boga SMKN 57 Jakarta lebih ditingkatkan melalui komunikasi interpersonal sehingga dapat membuat murid lebih percaya diri dalam berhubungan.
Lalu yang kedua, untuk peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengangkat tema yang sama agar saat penyebaran instrumen penelitian, subjek itu diberi batas, batas waktu dan diawasi agar pengumpulan instrumen tepat waktu. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Di sini ada lampiran kuesioner proposal skripsi. Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner pada sampel melalui fitur Google Form. Di sini ada identitas respondennya, berisi nama, usia, jenis kelamin. Lalu di sini ada petunjuk pengisian angketnya. Lalu di sini ada lampiran uji SPSS validitas. Lalu di sini ada lampiran uji SPSS reliabilitas. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.